Demi menyempurnakan kemampuan menembaknya, perwira Jerman itu menjadikan tawanan Soviet sebagai sasaran latihan. Tentara Jerman memerintahkan tawanan itu memanjat pagar dan melarikan diri sejauh yang dia bisa. Sementara itu, perwira Jerman tersebut sedang bersiap dengan senapan runduknya. Tepat saat tawanan itu akan lolos dari jarak tembak efektif, sang perwira dengan tegas menarik pelatuknya. Diiringi suara letusan senapan, tawanan itu tertembak, lalu terguling menuruni lereng bukit dan terkulai lemas di sana. Kemudian, para tentara Jerman menyamar sebagai pasukan Soviet dan beralasan membawa jenazah prajurit ke rumah sakit lapangan. Saat seorang perawat mendekat untuk memeriksa korban, perwira Jerman itu menghunus belati dan menikam sang perawat dan terjatuh tewas ke tanah. Segera setelah itu, pasukan Jerman dalam jumlah besar menyerbu keluar dari truk mereka dan melakukan pembantaian di dalam rumah sakit lapangan Soviet tersebut. Karena pasukan utama Soviet sedang menjalankan misi, rumah sakit itu hanya dijaga oleh tenaga medis, perawat, dan pasien yang terluka, membuat mereka sama sekali tidak berdaya melawan tentara Jerman yang bersenjata lengkap. Dalam waktu kurang dari 10 menit, area rumah sakit dipenuhi mayat. Tentara Jerman menjarah seluruh persediaan medis dan akhirnya membakar fasilitas tersebut. Untuk meredam kesombongan Jerman, komando Soviet segera mengerahkan penembak jitu andalan mereka, Semyon Nomokonov, seorang etnis Tungus, yang bersembunyi di tengah rerumputan tinggi di zona pertempuran selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya melihat seorang mayor jenderal Jerman. Begitu target terkunci, Semyon dengan tegas menarik pelatuk, menewaskan sang jenderal dengan satu tembakan tepat di kepala, lalu berhasil meloloskan diri tanpa terdeteksi berkat kemampuan kamuflasenya yang sempurna. Sejak saat itu, Semyon memimpin satu regu penembak jitu, menyusup jauh ke belakang garis pertahanan musuh untuk memburu tentara Jerman, meledakkan jembatan dan menyabotase infrastruktur vital hingga menebar ketakutan luar biasa di kalangan pasukan Jerman dan membuat namanya menjadi momok yang menakutkan. Untuk menghadapi Semyon, tentara Jerman mengerahkan penembak jitu andalan mereka. Setelah bersembunyi menunggu di tengah salju yang membekukan selama sehari semalam, ia akhirnya melihat 4 tentara Soviet yang sedang melintas. Penembak jitu Jerman itu segera menembak dan menewaskan tentara yang memimpin kelompok tersebut. Seorang tentara Soviet lainnya segera membalas tembakan untuk melindungi upaya pelarian komandannya, namun ia sendiri tewas tertembak tak lama kemudian. Penembak jitu Jerman itu mengokang senjatanya dan menembak mati perwira Soviet yang sedang gemetar ketakutan. Saat Semyon tiba di lokasi kejadian, penembak jitu Jerman tersebut telah menghilang tanpa jejak. Berita mengenai kematian perwira itu segera sampai ke markas besar Soviet. Diliputi amarah, komandan Soviet memberikan perintah tegas kepada Semyon. Ia harus melenyapkan penembak jitu Jerman itu dalam waktu 2 minggu. Demi menuntaskan misi yang sangat berat ini, Semyon memutuskan untuk mengambil langkah nekat. Ia melumuri tubuhnya dengan minyak kuda anti beku, lalu merangkak menuju zona pertempuran. Untuk menyergap penembak jitu Jerman itu dari sisi samping, Semyon menggunakan belatinya untuk memecahkan lapisan es sungai, menanggalkan pakaiannya, dan terjun ke dalam air yang suhunya mencapai 30 derajat di bawah nol. Sembari menahan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, ia berenang di bawah air untuk memosisikan diri di belakang garis pertahanan Jerman, kembali memecahkan lapisan es untuk muncul ke permukaan, lalu bersiap melancarkan serangan terhadap penembak jitu andalan Jerman tersebut. Ketika penembak jitu Jerman tidak menyadari dia dalam bahaya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu, dan pada akhirnya Semyon berhasil menjalankan misinya.